organizer tapi khusus untuk biliar. Handicap itu patokannya Bang Nizar. Kita lihat untuk patokan handicapnya itu pertama kita lihat dari handicap khusus itu misalnya contoh dia itu ke handicap 4. Di awal itu karena kita ada handicap 4, 5, 6, 7. Pertandingan adalah yang berantem gitu pasti ada nggak? Ada ya? ada. Nah itu gimana tuh? Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, tentunya Biliar Sports Media. Kembali lagi bersama gue JK. Nah, kali ini gue udah janjian sebenarnya sama salah satu event organizer tapi khusus untuk biliar. Nah, bingung nggak? Kemarin kan ada tuh yang komen minta jelasin tentang handicap 4A, 4B, itu kan kita bingung ya gimana cara nilainya. Nah, kali ini gue udah datengin, namanya Bang Nizar Bileo. Nah, beliau adalah Billiard Event Organizer namanya. Oke, sekarang kita tanya-tanya. Kebetulan orangnya udah datang dan kita mau langsung datengin aja. Oke, kita ngobrol dikit yuk. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi di sebelah gua udah ada Bang Nizar Bileo. Mungkin teman-teman ada beberapa yang ini Bang, udah ngeh kalau di poster-poster turnamen ada tulisannya Nizar Bileo. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan nih. Dan gue mau mewakili teman-teman di rumah. Ya semoga sih mewakili lah pertanyaannya. Jadi kemarin kita kan sempat ngobrol sama Bang Kebot. Ya. Gue sempat nanyain handicap. Penentuannya gimana? Katanya patokannya tuh Bang Nizar. Katanya sih begitu. Cuman kan gue nggak ngerti detailnya nih. Nah biar teman-teman tahu, gue juga pengen tanya-tanya nih. Nah sebelumnya boleh Bang perkenalkan diri dulu ke teman-teman di rumah. Oke, baik semuanya. Halo Jason, makasih udah diundang ke sini. Terima kasih juga nih Bang ya. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nizar Bileo, nama aslinya Muhammad Nizar, panggilan familiarnya Nizar Bileo. Gitu, teman-teman di komunitas biliar mungkin kenalnya sama Nizar Bileo. Ya, nama biliar berarti ya? Nama biliar, gitu. Bileo itu singkatan dari Billiard Event Organizer. Oh, Billiard Event Organizer. Iya. Berarti Bang Nizar ini event organizer khusus untuk olahraga biliar. Iya benar. Wah, ternyata olahraga biliar pun ada event organizernya ya teman-teman ya. Ini gitu. menarik nih. Nah, coba kita bahas. Jadi Bang Nizar nih kesehariannya gimana? Kalau untuk olahraga biliar. Keseharian saya sih sebenarnya biasa aja, normal-normal aja kayak anak-anak biliar pada umumnya gitu kan. Kesehariannya awalnya kita hobi main biliar. Hobi main biliar, terus akhirnya kita jadi profesi, seneng kumpul-kumpul banyak teman komunitas. Kita ikut event-event turnamen, dan keseharian di rumahnya biasa jadi bapak rumah tangga. Tapi emang event organizer biliar ini pekerjaan utama berarti? Untuk saat ini ya. Pekerjaan utama? Untuk saat ini jadi profesi utama ya. Berarti gitu. Dengan kondisi yang udah berkeluarga mencukupi berarti ya? Insya Allah mudah-mudahan ya. Keren, gitu. Berarti teman-teman siapa tahu di rumah ada yang pengen jadi event organizer juga. Amin, kan? ayo kita semuanya kalau bisa. Saling belajar. Iya, saling belajar. Nah, tapi gue dengar-dengar lu kan dulu pemain juga berarti ya? Nanti mungkin kita main kali ya? Boleh. Kita main terakhir. Nah, tapi saya nggak jago ya. Wah, saya juga nggak jago. Berarti teman-teman jangan sampai nonton nggak sampai habis, harus sampai habis karena kita akan ada main. Ada challenge nih ya? Ada challenge boleh, nanti ada hukuman berarti ada hukuman. Nah kemarin kan kita bahas tentang handicap nih. Katanya handicap itu patokannya Bang Nizar. Nah itu gimana tuh Bang maksudnya? Sebenarnya sih pada dasarnya itu handicap itu ditentukan oleh panitia masing-masing turnamen, event tempat itu diselenggarakan gitu. Nah, tapi mungkin dari beberapa temen memang yang kita sudah kenal dia mengambil database dari kita. Oh, ada database-nya? Iya, database-nya. Karena kita lihat untuk patokan handicapnya itu pertama kita lihat dari prestasinya mereka. Yang kedua dari kualitas permainan mereka. Jadi walaupun, sorry potong Bang ya. Walaupun permainan dia nggak juara, tapi bisa dilihat dari kualitasnya, oh ini sebenarnya pukulan HC 4 gitu misalkan. Betul pukulan HC banget. 5 itu juga bisa mempengaruhi ya? Betul banget. Mungkin kualitas permainan dia sudah bagus nih, tapi dia baru muncul di turnamen-turnamen gitu kan.
Nah, jadi dia salah satu pemain bertanda khusus. Jadi untuk dia menentukan handicap dia sudah kelas di, contoh misalnya dia sudah di 4. Iya. Tapi dia pemain khusus di handicap 4 karena pukulannya sudah rata-rata di handicap 4. Oke. Nah, apabila dia misalnya contoh dia udah 1 kali, 2 kali juara di beberapa event turnamen. Baik di turnamen Bang Nijar atau di teman-teman panitia lain. Nah, itu dia sudah layak untuk naik ke level berikutnya gitu. Jadi kualitas dan prestasi dan juga fundamentalnya secara keseluruhan kita lihat cara dia bermain, cara dia menghabiskan bola, cara dia men-safety bola, itu semua masuk ke kategori penilaian untuk penentuan handicap versi saya. Oh, berarti dari sekian banyak peserta, Bang Nizar perhatiin satu-satu tuh ya? Ya, terutama betul. yang baru-baru muncul ya? Betul, kita perhatikan secara khusus dia dari pada saat event itu berlangsung, dia bertanding, kita perhatikan dia secara langsung. Perhatikan secara langsung ya? Itu. Tadi Bang Nizar bilang kalau misalkan dia baru muncul, masuknya handicap khusus gitu ya? Iya. Itu gitu. maksudnya kayak gimana tuh? Handicap khusus itu misalnya contoh dia belum pernah ikut turnamen di mana-mana, tapi dia pukulannya sudah bagus. Nah, mungkin dia mau main di kategori handicap 4 karena pada dasarnya semua kita ngomongin pria nih ya, laki-laki. Pria laki-laki itu pada dasarnya semua masuk itu ke handicap 4. Di awal itu karena kita ada handicap 4, 5, 6, 7. Dan di Indonesia tuh ya? Indonesia. Untuk pemain internasional yang ikut kompetisi di Indonesia, mereka masuk kategori handicap 8. Nah, jadi kalau pria yang benar-benar baru main biliar ikut kompetisi, itu masuknya kategori handicap 4. Handicap 4? Iya. Dan dia khususnya kayak ada persyaratan khusus nggak? Mungkin dia fur bola atau gimana, ada nggak? Oke, jadi kalau untuk pemain yang berkualitas khusus, contohnya dia handicap 4, dia baru ikut turnamen, tapi pukulannya udah bagus nih, udah bisa run out. Tapi secara global kita udah telusuri sesama teman-teman panitia yang lain, kan kita terkoneksi nih semua. Gitu, baik yang di Jawa ataupun Jabodetabek, semua kita saling komunikasi gitu kan. Gitu, kita tanya dia kenal nggak. Kalau mereka memang nggak kenal, berarti memang ini pemain baru. Ya, pemain baru. Berarti dia masuknya kategori 4, tapi dia pemain khusus nih, harus kita perhatikan. Gitu, karena kualitas permainannya udah di atas rata-rata. Dia break bisa run out. Dia break bisa run out. Jadi dia kita masukkan kategori handicap 4 yang keras lah. Handicap 4 keras. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah ada yang nanya nih, handicap tuh tolong dong dijelasin urutannya gimana sebenarnya. Gimana sih? 4 dulu yang paling kecil, apa 3, apa gimana sih? Oke, baik. Kalau untuk urutan handicap di Indonesia ya, di Jason Indonesia, ya. Jason, untuk handicap di Indonesia itu mulai dari handicap 4. Handicap untuk laki-laki ya. Ini resminya dari 4 sebenarnya ya, berarti ya? Ya, dulu itu pas abang main biliar, itu semua laki-laki dimasukkan kategori handicap 4. Dimulainya dari 4. Setelah 4 ada 5. Ada handicap 6 dan handicap 7. Dan handicap 7 itu kategorinya mereka pemain biliar yang sudah masuk membela pelatnas ya? Iya, udah masuk pelatnas, membela Indonesia di kancah pertandingan internasional. Gitu. Dan handicap 4 dibagi lagi, Jason. Oh ya, ini pas banget baru mau tanyain. Gimana tuh? Handicap 4 itu kalau di saya bagi menjadi 3 kategori. 3. Iya, ada handicap 4B, itu paling bawah sekali. B. Bawah gitu pemula amatir lah. Pemula amatir. Ya, lalu selanjutnya kita bagi menjadi 4N. 4N? Ya, netral dia, normal. Gitu. Nah, 4A itu 4 atas. Selanjutnya 4 atas. 3 kategori, jadi B, 4B, 4N, dan 4A. Ini atas udah handicap 4 yang pukulannya memang udah bagus-bagus. Dan prestasinya juga udah lumayan banyak. Gitu. Kalau handicap 4N, itu dia pemain handicap 4 pemula yang mainnya udah bagus tapi minim prestasi. Iya. Atau dia mainnya biasa aja tapi prestasinya udah banyak, kualitas permainannya biasa aja. Kalau yang B ini benar-benar pemula banget. Pemula banget. Iya. Nah, kalau ada yang bilang ini pertandingan HC3. Nah, itu HC3 tuh gimana?
HC3 mungkin kalau menurut saya ya, kalau di saya kan udah nggak ada HC3 nih, versi yang saya. Ya HC3 itu bener-bener teman-teman yang bener-bener baru main biliar. Contoh dia 2-3 bulan main biliar, mereka have fun. Pengen ikut turnamen. Ya pengen ikut turnamen, itu masuknya ke kategori handicap 3. Itu biasanya diselenggarakan sama rumah-rumah biliar yang ingin menyelenggarakan turnamen fun game atau weekly. Gitu Jason. Terus ada pertanyaan lagi, kalau misalkan kita ngomongin keseharian event organizer-nya lah ya. Nah itu sistemnya gimana? Mungkin dihubungin dulu dari tempat biliar atau emang udah stay kontrak di satu tempat biliar atau gimana tuh Bang? Kalau saya sih biasanya kalau saya itu biasanya kerjasama sama tempat biliar itu sendiri atau memang dikontak bantu untuk mengurus event di rumah biliar tersebut. Gitu. Dan untuk biasanya kalau abang itu dulu abang lebih sering mengisi acara di Red Bull Bintaro, Red Bull BSD, Pos Biliar, ya kan? Di Mantra ini sendiri, ini kita lagi di Mantra. Kita lagi di Mantra teman-teman ya. Ya tempatnya Bang Maman ya. Iya. Di Mantra, dan sekarang saya lebih terus di Pos Biliar Tangerang Kota. Nah untuk sekarang ini saya lebih concern ke Green Garden Biliar. Lagi di Green Garden Biliar ya. Yang ada di Jakarta Barat. Ya, dekat rumah saya tuh Bang. Oh ya? Iya. Nah next kita akan bikin turnamen di Unity Biliar yang di Cipete. Di Cipete itu tadinya 911. Ya, namanya tadinya 911. Nah, sekarang dia sudah ganti nama mungkin. Nah, kalau untuk misalkan baru datang nih turnamen, apa dulu nih yang diurus nih, apa dulu nih? Yang diurus? Iya, yang diurus apa dulu? Contohnya misalnya Jason mau daftar turnamen. Yang pertama kita minta identitas. Iya, jadi kita tahu pemain itu namanya siapa, usianya berapa. Nah, yang paling pertama sih itu. Gitu. Yang kedua, kalau misalnya turnamennya ada handicap 3 kategori, misalnya 4, 5, 6. Nah, itu biasanya kita meminta referensi dari popsi setempat. Untuk bisa gitu ya? Iya, jadi misalnya contohnya Jason harus bawa surat rekomendasi popsi setempat yang menerangkan bahwa Jason itu handicap berapa. Jadi kayak ada sertifikasinya lah ya? Iya, biar nggak kecolongan bahasanya. Kecolongan. Jadi nggak dia pura-pura HC3 padahal sebenarnya HC4. Iya, gitu. ninja. Oke. Terus kalau misalkan drawingnya gimana itu sistemnya? Jadi siapa lawan siapanya atau mungkin ada per grup gimana? Biasanya kalau saya memakai sistem kita pakai blind drawing. Jadi kita drawingnya bener-bener pure, kita acak. Tapi kita ada untuk pertemuan pertamanya, drawing pertamanya akan kita pisah Jason. Contohnya Jason datang ke sini kan kita biasanya komunitas ya, bareng-bareng. Kita biasanya berangkat ada yang satu kendaraan, satu mobil, satu motor. Nah, biasa berempat, berlima. Nah, teman-teman yang datang bareng, jalan bareng, mereka kalau di drawing langsung ketemu itu kadang kan, jalan bareng, langsung ketemu, iya kan? Pisah ya jadi. Iya, jadi kita utamakan mereka untuk dipisah untuk di pertandingan pertama. Begitu ya. Bisa begitu diatur begitu. Bisa. Terus kalau misalkan turnamen director selama turnamen dia ngapain? Turnamen director ya? Iya. Berarti Bang Nizar nih turnamen director apa ngurus sistem turnamennya aja? Nah, kalau saya sekarang lebih spesialisasi ke turnamen directornya. Iya. Ngapain aja tuh? Kalau turnamen director biasanya sih menjalankan pertandingan untuk sesuai rencana atau on schedule. On schedule ya? Iya, jangan sampai kita melebihi jam operasional dari rumah biliar tersebut gitu. Dan pertandingan berjalan lancar tanpa ada trouble di lapangan itu harus kita kendalikan. Biasanya sih seperti itu. Intinya sih handle komplain juga sih. Jadi kalau misalnya ada komplain itu bisa kita handle. Nah, ngomong-ngomong komplain, pernah nggak ada kasus berantem? Pasti ada dong kalau misalkan pertandingan adalah yang berantem gitu. Pasti ada nggak? Ada. Nah, itu gimana tuh? Tapi kalau pengalamannya gimana di pengalaman abang ini, kalau dia berantem secara fisik, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Ya, adu mulut? Ya, tapi kalau adu mulut, argumentasi ya kan mengenai peraturan, itu sering terjadi. Gitu. Biasanya terjadi itu karena beberapa pemain yang ikut kompetisi, itu dia minim pengetahuan dalam
peraturan di meja biliar itu sendiri, gitu. Biasanya sering terjadi itu masalah illegal break, ya kan? Terus masalah fall, nah, gitu. Nah, itu kan mungkin ada beberapa aturan yang setiap tempat ada yang beda gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk sistemnya Bang Nizar nih, bisa lihatnya di mana? Sistem Bang Nizar. Nah, kita biasanya tuangkan di dalam flyer. Oh, di flyernya? Iya, di flyer atau di brosurnya. Berarti udah dikasih tahu dari awal lah ya? Ya, betul. Oke. Peraturan, mekanisme, teknis, itu biasanya kita infoin langsung diisi konten flyernya itu. Oke. Terakhir nih, kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang punya tempat biliar, atau ada tempat biliar nih yang nonton, pengen bikin turnamen, kontak Bang Nizar di mana nih? Oke, bisa kontak langsung di nomor handphone saya. Nanti kita tera di bawah kan ya? Tertera di bawah, 0812 9552 1559 atau langsung ke IG saya. Instagram Nizar Bileo ya? Nizar Bileo. Oke, nanti kita cantumin ya teman-teman. Iya. Oke, nah ini sambil nunggu, mumpung mantra masih belum terlalu rame, kita main kali ya? Boleh. Kita tes. Kalau turnamen director gimana mainnya ya? boleh. Siap, let's go. Yuk teman-teman. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya dan ngobrol sedikit sama Bang Nizar Bileo. Dan tadi gue udah janji kalau misalkan kita mau main kan. Nah, tapi kita mainnya di konten berikutnya. Tungguin teman-teman. Nah, jangan sampai di skip. Klik lonceng notifikasi ya. Karena biar tahu kalau misalkan video tersebut udah keluar. Oke, kalau suka video kali ini klik tombol like. Komen kalian pengen konten biliar apa lagi. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, saudara, atau siapapun biar tahu tentang channel biliar ini. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe juga karena kita pengen disupport dan bisa berkreasi lagi untuk memberikan semua ilmu dan edukasi apapun itu tentang biliar untuk kalian semua yang di rumah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dadah.